Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istisnawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Silowangi. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Banjar sebagai guru IPAS. Ini merupakan video PPLASI 2 saya dengan materi pencemaran air dengan model pembelajaran problem based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ya. Ada yang hadir nggak sekarang? Ada yang nggak hadir? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah hadir semua ya. Terima kasih untuk hari ini kalian sudah bisa hadir ke sekolah. Untuk selanjutnya, untuk memulai pembelajaran ini supaya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam ridhonya, kita mulai aktivitas ini dengan diawali dengan doa. Silahkan Dimas pimpin doanya ya. Yuk siap gerak. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali supaya hari ini belajarnya ada rasa ini kepada pahlawan kita yang sebelumnya dan supaya rasa cinta kita kepada Indonesia lebih ini lagi, kita menyanyikan Garuda Pancasila ya. Ya, silakan. Pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Untuk selanjutnya, Ibu melakukan pretest dulu pada kalian. Silahkan siapkan HP kalian untuk pretest ini, karena Ibu menggunakan Quizzes ya. Silahkan dibuka HP-nya, nanti Ibu kirimkan lewat ini, lewat HP ya, lewat WhatsApp. Sudah ada? Sudah. Silahkan dikerjakan di HP kalian masing-masing ya. Waktunya cuma 5 menit, soalnya juga cuma 5 soal ya. 5 soal silahkan dikerjakan. Mudah nggak soalnya? Berarti satu soal 1 menit ya. Sudah, Ibu. Ya, siap. Terima kasih kalau sudah ya. Lanjut ke sekarang. Ibu akan memperlihatkan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Baiklah, Ibu di sini akan menjelaskan tujuan pembelajaran, di mana di sini kalian dituntut untuk menemukan permasalahan yang terjadi dalam pencemaran air ya. Jadi nanti Ibu akan memperlihatkan video mengenai pencemaran air dan kalian akan mengidentifikasi permasalahan sebanyak kurang lebih minimal 3, kalau maksimalnya 5 ya, 5 masalah. Kemudian kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak pencemaran air. Di mana nanti kalian dari gambar video yang Ibu sediakan ini, kalian bisa menganalisisnya pencemaran air. Kemudian yang ketiga, dapat menguraikan masalah pencemaran air. Jadi masalah apa aja yang ada di pencemaran air. Kemudian yang keempat, dapat mengajukan solusi alternatif ya dari masalah pencemaran air. Jadi kalian nanti mempersiapkan solusi alternatifnya apa. Yang terakhir yaitu mengevaluasi solusi alternatif dari permasalahan pencemaran air. Ya. Selanjutnya untuk model pembelajaran kali ini Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, di mana pertama Ibu membimbing penyelidikan kalian di sini orientasi siswa. Jadi kalian tadi kan ada pertama itu mengorientasi kalian dulu terhadap
penyelidikan dari masalah, ya, identifikasi masalah. Kemudian di organisasi siswa kalian menyiapkan masalah apa sih? Masalah ini dituliskan masalahnya sebanyak 5 atau 3, dituliskan masalahnya. Kemudian dianalisis masalah tersebut, kemudian mengembangkan hasil karya. Jadi nanti hasil karya kalian itu dibuat dalam bentuk pertama PowerPoint, PPT atau ya. Kedua dalam bentuk infografis, yang ketiga dalam bentuk poster ya, dalam bentuk poster. Itu mungkin 3 itu kalian harus bisa membuat dalam waktu yang singkat, kemudian nanti dipresentasikan. Kemudian membimbing penyelidikan, di sini kalian diskusi secara ini penyelidikan dengan teman. Jadi evaluasi yang tadi sudah dibuat, solusi alternatifnya apa? Dievaluasi. Solusi alternatifnya itu apa? Dievaluasi oleh kalian berdiskusi antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Mungkin itu. Kemudian selanjutnya manfaat dari problem based learning. Ya, ini tujuannya supaya suasana aktif dan menyenangkan sambil menumbuhkan sikap kerjasama di antara siswa ya. Nah, ini manfaat mempelajari materi pencemaran air. Pertama, peserta didik supaya lebih perhatian terhadap lingkungan. Jadi setelah kalian melihat video, jadi di situ akan tumbuh rasa kepedulian kalian terhadap lingkungan, ya. Karena lingkungan ini salah satu bagian dari kehidupan kita, jadi tidak terlepas dari diri kita sendiri. Kalau lingkungannya tidak baik, tidak sehat, itu akan mempengaruhi diri kita sendiri dan keluarga kita. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian menyadari dampak negatif dari lingkungan yang tercemar. Jadi kalau kalian melakukan itu, pasti ada dampaknya pada diri kalian dan pada lingkungan kalian itu. Dan nanti bahkan yang tidak melakukan itu juga akan terkena dampaknya. Gitu. Yang selanjutnya ketiga, dapat mengevaluasi solusi untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Jadi dievaluasi solusinya apa dan bagaimana. Seperti itu ya. Itu untuk penjelasan dari model pembelajaran yang akan Ibu ini sampaikan sekarang ya, yang akan Ibu laksanakan. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD dulu sebelum kalian melihat ini ya. Nanti di LKPD itu akan ada link video, link YouTube, kemudian link materi, dan kartu gambar yang Ibu sediakan sesuai gaya belajar kalian. Jadi Ibu sudah menyiapkannya di situ. Nah, Ibu juga akan menayangkan lewat ini supaya kalian bisa melihat bersama-sama tayangan video ini ya. Di situ juga Ibu sediakan kalau ini, sediakan di LKPD ya. Kalian cari masalahnya ya di situ, masalahnya kalian cari sebanyak 5 masalah. Di LKPD itu udah disediakan, tinggal kalian cari masalahnya, coba ditulis di kertas kalian gitu. Masalahnya 5 diidentifikasi dari video yang Ibu kirimkan, itu diidentifikasi masalahnya 5, masing-masing 5 masalah ya. Silahkan dicari masalahnya, diidentifikasi masalahnya. Selesai ya, lihat ya, sampai selesai. Ya, biar tidak ada yang terlewat gitu. Takutnya ada yang terlewat kalau belum selesai, kalian amati video. Internetnya ada kan? Ada, alhamdulillah ya. Ini sudah saya. Sudah selesai? Sudah dibuka videonya, udah selesai? Ya. Materinya juga dibuka yang itu untuk
menambah keyakinan kalian, literatur itu disediakan Ibu link materinya. Silahkan dibuka link materinya supaya meyakinkan kalian. Ini udah juga di print sama Ibu, di sini ada di LKPD. Ya, tinggal dilihat aja ya. Kalau sudah, coba mulai dari sini. Ya, ditempelin aja. Here. Terus Riki mana? Coba Riki ke depan. Sipa biar cepat. Sipa. Terus Tisa. Dewi Wulan. Depi. Dewi Wulan, Devi. 1, 2, 3, 4, 5. Udah semuanya ya? Udah. Nah, kalau sudah kalian identifikasi, kita berlanjut ke sinta kedua ya. Kalian kemudian silahkan berdasarkan hasil penilaian kemarin yang Ibu sudah di grup disampaikan ya, yang penilaian gaya belajar. Nah, dari penilaian itu kalian kan sudah dapat hasilnya tuh. Ada yang gaya belajar kinestetik, ada yang auditori, dan ada yang visual. Nah, sekarang gabung sesuai kelompoknya masing-masing dan bisa ditukar itunya kalau yang tadi Ibu LKPD-nya silahkan. Bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Udah cukup? Ya. Nah, tadi kan kalian udah mengidentifikasi masing-masing 5 masalah. Berarti kan dari kelompok ini, berdasarkan gaya belajar, ini 5 berarti semuanya 25 masalah ya. Ini juga 25 masalah, ya ini 25 masalah. Nah, kalian kerucutkan dari masalah itu 5 masalah yang paling urgen. 5 masalah nih. Nah, 5 masalah yang paling urgen kalian pilih. Ya, setelah 5 masalah itu kemudian dikerucutkan lagi jadi 1 masalah yang paling urgens gitu ya, untuk diselesaikan solusinya. Silahkan dari sekarang dikerjakan. Ini Ibu menilai dari segi kekompakan, dari segi kerjasama, kemudian ini juga dinilai ya. Silahkan bekerjasama dengan baik dengan satu timnya, karena ini. Dan juga ini Ibu ada lembar observasi keterlaksanaan. Ini kalian apakah sudah sesuai atau belum? Ibu akan sambil menilai ya. Ini sudah? Sudah belum? Sudah. Kemudian setelah itu kalian siapkan. Kan tadi dari 5 masalah tuh, 5 masalah. Ini Ibu tawarkan nih. Kalau dari 5 masalah itu ada 1 masalah yang paling urgen, yang kalian ini mau yang pilih yang mana gitu. Yang untuk dicari solusinya. Yang paling urgen sekali yang mau dicari solusinya yang mana?
silahkan kalian buat dan tuangkan dalam bentuk poster yang sesuai kalian pilihan tadi ya. Cuma sebelumnya Ibu pengen tahu hipotesisnya apa? Atau mau nanti ini ya, belum selesai? Sudah selesai? Ya. Kalau gitu langsung ini aja menyiapkan hasil karya kalian dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk ini dituangkan dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk infografis. Tadi yang ini pilihannya poster. Silahkan kalian pilih satu itu untuk dituangkan ke dalam solusi dari permasalahan yang kalian buat. Tapi nanti dijelaskan tuh masalahnya apa, solusinya ini harus dijelaskan ya sama kalian ya. Dari poster itu sudah menjelaskan apa yang akan kalian sampaikan. Jadi dari satu gambar itu sudah tersampaikan solusinya dan sebagainya, gitu udah tersampaikan. Itu kesulitan untuk memilih poster seperti itu. Kemudian kalau ini infografis itu juga sama. Itu ada penyebabnya apa, masalahnya apa, solusinya itu disampaikan di situ, gambar-gambarnya juga dicantumkan di situ untuk mencari solusinya. Terus kelompok ini tadi itu PPT, nah PPT mungkin lebih mudah ya daripada yang lainnya ya. Itu sudah biasa mungkin ya. Silakan kalian buat PPT-nya sesuai yang kalian ini. Mungkin walaupun tidak ada laptop bisa menggunakan Canva ya, dari media Canva. Silakan kalian, mungkin kalian kan lebih ini bisa buat Canva langsung di HP itu. Silahkan dari sekarang ya untuk kalian buat. Setelah itu kalian nanti mempresentasikannya di depan kelas di sini. Ya, setelah itu kalian mempresentasikannya ke depan dan dijelaskan nanti rumusan masalahnya, dijelaskan dulu rumusan masalahnya, hipotesis, kemudian solusinya apa, dijelasin. Kalau infografis itu harus bisa meramu semuanya dalam satu ini gambar ya. Udah bisa meramunya. Kalau PowerPoint gampang kan, tinggal berapa slide ditayangkan gitu. Nah, ini harus bisa meraciknya dengan tepat gitu ya. Ibu nanti menilainya dari gambarnya, kemudian dari posisi ketepatan itunya, informasinya, kejelasan informasinya, nanti dicantumkan sumbernya dari mana, di bawahnya. Itu dalam satu gambar harus mengcover semuanya. Itu termasuk kepenilaian ya. Kepenilaian yang ada Ibu siapkan di sini nanti. Presentasi juga nanti dinilai mulai dari kalian cara mempresentasikannya bagaimana, dengan tepat, mempresentasikannya dengan lugas, dengan tegas gitu ya. Itu juga dinilai, masuk ke penilaian. Udah dibuka Canva-nya? Udah. Oh iya, sambil nunggu ini ya loading. Ya. Ya. Silahkan kelompok ini dulu sambil Ibu menyiapkan, lihat WA dari kalian. Mau kelompok siapa dulu, kinestetik atau kelompok visual? Boleh, silahkan. Sambil lihat Ya. ya. Ya, perkenalkan dulu aja, nanti Ibu sambil nyiapin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual yang akan mempresentasikan poster yang dulu sama kita. Sebelumnya perkenalkan, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Kim Nurlita dan patekan saya. Nama saya Nama saya Adi Anjasya. Bahasa siapa? Nama saya Elsa. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama yaitu rusaknya ekosistem yang akan dijelaskan oleh saudari. Rusaknya ekosistem yaitu proses deteriorasi atau penurunan
Nah, ini sudah ada nih, udah Ibu dapatkan dari grup PA ya. Jadi permasalahan yang kalian ambil itu satu, pengaruh limbah domestik terhadap kebersihan Sungai Citarum. Terhadap kebersihan Sungai Citarum. Jadi kesadaran masyarakat itu berpengaruh di dalamnya gitu. Oke, coba dijelasin, ini kan hasil kalian, solusi dari permasalahan yang tadi yang kalian dapat. Nah, ini coba dijelaskan. Karena penyebab utama dari semua ini adalah kesadaran masyarakat, dan kesadaran itu berasal dari diri kita sendiri, dan itu bisa disebabkan oleh orang lain. Jadi karena sekarang kita hidup di zaman modern, sekarang canggih kan, banyak teknologi. Kita tahu Indonesia ini kurang dalam minat baca atau literasi. Cuma kita juga nggak buta tentang teknologi. Jadi kita sering baca berita dari teknologi, sehingga kita bisa tuh bikin poster kayak persuasi mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya seperti itu, sehingga masyarakat dapat mematuhi aturan tersebut, sehingga tidak ada lagi atau mengurangnya sampah limbah yang menumpuk di sungai seperti itu. Itu untuk solusi atau pencegahan menumpuknya limbah di sungai. Jadi kesadaran masyarakat yang lebih ditekankan itu. Iya. Ada pertanyaan dari rekan? Ada pertanyaan? Ya. Boleh? Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Opan Priaka dari kelompok. Kalau itu lagi, pertanyaannya, bagaimana jika seseorang yang tidak mempunyai teknologi komunikasi untuk mendapatkan informasi tersebut? Oh iya, karena pertanyaan itu kita kan mungkin mayoritas masyarakat punya handphone. Cuma ya kita juga nggak bisa mastiin kalau semua orang punya. Jadi pasti ada aja yang misalkan nggak punya. Nah, kita ini kan nggak cuma poster tuh bisa disebar di media sosial aja. Kita bisa kayak cetak koran seperti itu, kayak sebar poster, nanti bakalan disebar ke mereka yang ada di daerah pelosok seperti itu. Jadi mereka juga bisa tahu dan mematuhi aturan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya kita menginjak ke sintak 5, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses tadi komentar dari teman-teman kan sudah melakukan solusi alternatif tuh. Nah, apakah ada ini evaluasi dari kalian? Nah, tapi sebelum itu Ibu ingin merefleksi dari kalian lewat Google Form yang akan Ibu kirimkan ya, lewat WhatsApp. Ya, nanti coba cek WhatsApp-nya, Ibu kirimkan Google Form ya. Gimana? Ada? Cuma 2 soal, silahkan dikerjakan. Dari. Ya. Iya. Penegakan hukum itu harus tegak sama hukum yang dikeluarkan. Jadi kalau misalnya dibuat rumah susun, seharusnya pemerintah itu langsung ke pemerintah tersebut. Jadi pemerintah harus tegak sama masyarakat yang harus dipilih. Harus mau itu maksudnya. Nah, ya. Jadi nyambung ya antara kesadaran masyarakat dengan kesadaran buang sampah, kesadaran dari solusi yang ada dengan rumah susun, dan kesadaran itu juga
harus dipenuhi oleh warga masyarakat untuk mengikuti kebijakan pemerintah. Ya, terima kasih. Ya, bagus evaluasinya. Terus dari kelompok ini mau evaluasi kelompoknya Mbak Ditri, udah cukup? Udah jelas atau udah berkesinambungan ya? Terima kasih ya. Baiklah, untuk mengakhiri ini kan masuk kita ke penutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya sudah selesai mulai dari sintang pertama sampai sintang terakhir. Kita akhirnya membuat kesimpulan. Pertama, dari permasalahan yang ada ini permasalahan dari limbah ya, baik itu yang tadi Ibu dari ada ini limbah domestik masalahnya, kalau ini lebih ke limbah industri ya, limbah industri. Nah, nanti berhubungan dengan kesadaran masyarakat. Jadi yang dibangun itu pertama kesadaran masyarakat, baru beralih ke peraturan pemerintah, diikuti oleh seluruh warga masyarakat, jadi sadar buang sampah, sadar terhadap hukum. Nah, ini kebijakan pemerintah ini harus diterapkan dengan tegas dan warga juga mengikuti kebijakan tersebut supaya menyelamatkan lingkungan siapa? Lingkungan mereka sendiri gitu, supaya terjaga dengan baik ya. Supaya Sungai Ciliwung itu Sungai Citarum ini tidak mendapat predikat kotor sedunia lagi gitu. Sekarang katanya sudah berkurang, yaitu sudah ringan. Kalau dulu kan sudah berat ya, dulu berat. Ternyata dengan adanya program Citarum Harum sudah mulai ringan, namanya sudah berubah jadi tidak berat lagi gitu. Jadi itu sudah efektif sekali ya. Begitu. Kemudian untuk selanjutnya Ibu akan mengirimkan post test untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman kalian. Ibu akan kirimkan di WhatsApp kalian, krisis, silahkan dikerjakan. Soalnya juga sama, cuman 5 soal, jadi Ibu nggak akan ini. Silahkan. Nggak lama kok, cuman 5 soal aja. Dan sudah ada jawabannya, kalian tinggal pilih. Gimana? Ada yang udah selesai? Udah ya? Ya, baiklah. Kesimpulannya tadi udah Ibu. Nah, untuk selanjutnya materi buat minggu depan, yaitu kan sekarang polusi air, minggu depan polusi tanah dan udara. Ya, itu akan dibahas minggu depan dan Ibu tunggu juga laporan yang lengkap daripada itu dan LKPD-nya dikumpulkan. Ya, sudah dikerjakan kan? Silahkan dikumpulkan. Nah, coba ya. Untuk mengakhiri pelajaran ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini kalian belajarnya ya, kita berdoa. Siap-siap sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut percaya masing-masing dimulai. Selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya hari ini yang sudah bisa memperhatikan dan bisa mempresentasikan hasil daripada rumusan masalah dipresentasikan oleh solusi. Ada di mana solusinya itu tadi ada yang berupa poster, ada yang berupa apalagi infografis, ada yang berupa PowerPoint. Itu sudah sangat luar biasa, dalam waktu singkat bisa menyelesaikannya ya dengan baik dan bisa menyampaikannya dengan tepat juga. Itu sudah semuanya udah Ibu nilai dan nilainya juga udah, ini kan kalau puisi sudah ada langsung nilainya ya. Ini lumayan ada perubahan signifikan dari tadi yang pretest ke post test. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.